Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Ahmad Syauki, biasa dipanggil Syauki. Nah, di pertemuan kali ini sesuai instruksi dari Bapak Witarsa selaku dosen pengampu mata kuliah Lab Public Speaking untuk pertemuan kedua ini yaitu storytelling. Nah, untuk storytelling yang aku ambil sendiri itu merupakan sebuah cerita anak yang dimana berjudul Si Semut dan Si Gajah. Nah, kita bisa mendefinisikan dari judul tersebut Si Semut dan Si Gajah itu sendiri bahwasanya si semut memiliki karakter yang sangat kecil dan sangat lemah, sedangkan si gajah memiliki karakter yang begitu kuat dan sangat besar. Mungkin kalau dibandingkan, oh my god, si semut dan si gajah itu gimana sih ceritanya? Oke, langsung saja, let's go. Harinya, sebuah pagi hari datang. Sinar matahari menerangi hutan dan awan sangat biru bercemerlang di langit. Sebuah semut pun keluar dari sarangnya. Semut itu bernama Semut si Anton. Anton pun keluar dan berkata, "Wah, hari ini sangat cerah banget. Daun-daunan sangat bersinar oleh terangnya sinar matahari dan awan sangat biru cerah. Semalam hampir terguyur hujan semuanya sampai ke sarang semut pun sekalian bisa terguyur hujan." Kedua teman Anton pun datang menemui Anton. "Wah, Anton, hari ini cuaca sangat cerah ya, dedaunan sinar matahari menembus dedaunan pohon fauna yang berada di South Asia. Nah, bagaimana jika hari ini kita mencari makan untuk 1 bulan ke depan? Bila terjadi hujan atau kemarau, maka kita sudah tersedia makanan yang begitu banyak. Maka dari itu kita sekarang mesti gotong royong untuk mencari makanan," ucap teman Anton itu. Anton pun bilang, "Wah, bagus sekali tuh. Ayo kita cari makan sekarang. Kebetulan hari ini sangat cerah dan sangat harum udaranya." Pada saat itu, Anton dan kedua temannya itu menyusuri sebuah sungai untuk mencapai makanan yang dituju. Nah, setelah itu dia bertiga tiba di tempat tersebut, di tempat makanan yang sangat banyak sekali. Ada kacang, ada jambu, ada serpihan roti, bahkan banyak lainnya. Pada saat itu, Anton dan teman-temannya gotong royong mencari makanan dan dikumpulkan di sebuah dedaunan kecil di sekitar tersebut. Nah, udah cukup banyak tuh makanan dari biji-bijian, serpihan jambu, serpihan roti, bahkan ada beberapa gula tersebut ya, yang dimana itu merupakan sebuah makanan yang jatuh dari manusia yang hendak bercamping di situ, mungkin ya, bisa dibilang begitu. Nah, sebuah gajah datang. Sebuah gajah itu bernama Ivana si gajah dan Anton si semut. Nah, seperti judul yang aku berikan tadi, si Ivana itu datang dengan sangat gembira, mungkin karena hari ini cuaca yang sangat cerah dan pepohonan sangat subur habis diguyur hujan semalam sekitar 5 jam tersebut ya, dari jam 9 sampai jam 2 pagi. Nah, Ipana pun berlari-lari sambil mencari makan tersebut. Nah, di kawasan tersebut itu ada si Anton dan teman-temannya yang sedang mencari makan. Kemungkinan gajah kalau berlari itu sangat kencang ya, seperti terombang-ambing gitu si semut. Dan semut pun berbicara kepada si gajah sambil berteriak, "Hei gajah, Ivana, kalau jalan itu berhati-hati," katanya. "Kami di sini sangat tergoyang-goyang, bahkan kami hampir sesak napas gitu oleh ayunan kegembiraan kamu," katanya. Ipana pun bercakap kepada si semut, "Hei semut, berisik banget sih. Makanya kalau punya tubuh kecil itu harus bersyukur," katanya. "Dasar Anton si semut kecil dan si semut kecil yang sangat lemah," ucap Ivana kepada Anton. Anton pun, "Apaan sih," katanya, "kita itu berbeda karakter," katanya. "Semua hewan yang diciptakan oleh Tuhan itu berbagai macam karakter dan berbagai macam fisik. Maka dari itu kita tidak boleh merendahkan apa yang seharusnya kita
hormati, saling menghormati dan saling bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan, kata si Anton itu, si semut kecil itu. Ipana pun meledek dan sambil ketawa, hahaha, ya kalau udah kecil lemah, ya itu urusan kamu bukan urusan aku, katanya. Ya udah kalau gitu, ucap si semut tuh. Kamu kalau jalan itu hati-hati karena bukan hanya saya yang terombang-ambing oleh gerakan kegembiraan kamu, tapi ada keo, ada lain-lain yang hewan kecil juga gitu ya. Serangga mungkin ataupun cacing bisa terombang-ambing oleh gajah. Karena bentuk gajah itu sangat gede banget dibanding dengan semut ya. Semut mungkin segini, kalau gajah itu bisa selebar, bahkan si pencerita juga bisa lebih besar si gajah tersebut. Nah, pada saat itu gajah ketawa kegembiraan gitu ya. Si semut pun sangat kecewa banget atas ucapan yang terjadi tersebut oleh Ivana kepada si semut. Nah, temen Anton pun berkata, ih gimana kalau kita tarung aja, katanya. Tarung dari si semut sama si gajah. Wah, tarung nih, kayaknya ceritanya emang bagus banget gitu ya, tarung. Bisa definisikan kalau kita itu pasti si semut kalah, karena si gajah itu gede, dipinjak aja udah mati si semut gerombolannya. Jadi pada saat itu si gajah si semut menawari si gajah untuk bertarung, dan si gajah, fine, kita ayo bertarung, siapa takut, kata si Ipana tuh, ucap gajah. Anton dan teman-temannya menyusun strategi untuk mengalahkan si gajah. Pada saat itu si gajah sedang ketawa-ketawa, tidak berfokus pada lawannya si semut. Maka si semut pun naik dan melompat ke belalai si gajah dan masuk ke dalam belalai si gajah, lalu menggerogoti belalai si gajah dari hidung sampai ke sini. Si gajah pun kesakitan dan guling-guling. Aduh, semut-semut, aku minta maaf, katanya. Karena mungkin kulit si gajah itu keras, jadi semut punya inspiratif dari pemikirannya sendiri bahwasanya pasti dalam si gajah itu lembut, dan semut pun menggerogoti belalai si gajah sehingga gajah itu kesakitan dan kegelian gitu sambil guling-guling gajah tuh. Nah, pada saat itu gajah bilang, semut aku minta maaf, katanya. Udah keluar, geli banget, kata dia tuh. Singkat cerita, langsung mereka minta maaf dan mereka baikan. Nah, barusan dari cerita yang aku uraikan tersebut, si semut dan si gajah, pesannya adalah berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Nah, kita bisa mendefinisikan dari cerita tersebut. Saya Ahmad Syauki, Prodi Ilmu Komunikasi, izin pamit untuk undur diri. Akhir kata, pagi-pagi pulang dari sawah, pulangnya jam 8. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Witarsa selaku pengampu mata kuliah Lab Public Speaking untuk tugas kedua ini sebagai instruksi yang di-share oleh Bapak. Saya mengharapkan bahwasanya cerita saya itu bisa dimengerti dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.